Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bertemu lagi dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Setiap hari kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan dan kiranya kebenaran itu boleh menuntun kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah perenungan hari ini boleh menuntun kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema Kuasa Kristus Memulihkan Hidup. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Oleh karena firman Tuhan yang cukup panjang, saya hanya akan membacakan di ayat 38 sampai 39. Selebihnya silakan saudara boleh membuka Alkitab dan membacanya secara mandiri di rumah. Lukas pasal 8 ayat 38 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa kisah dari hidup orang Gerasa yang kerasukan roh jahat. Mungkin kisah ini tidak familiar dan sulit untuk kita pahami, karena kita sendiri tidak pernah mengalami kejadian yang sama. Tetapi dari kisah ini kita akan melihat 3 hal yang terjadi dalam hidup orang Gerasa tersebut oleh karena kuasa roh jahat. Pertama, kuasa roh jahat membawa kepada cara hidup yang menghancurkan diri. Alkitab mengatakan orang Gerasa tersebut hidup tanpa menggunakan pakaian. Berkali-kali roh jahat itu menyeret dia, bahkan catatan di Markus mengatakan, oleh karena kuasa roh jahat, ia memukuli dirinya sendiri dengan batu. Yang kedua, kuasa roh jahat membuatnya terperangkap dan tidak bisa lepas dari belenggu. Meskipun terus-menerus melukai dirinya, orang Gerasa tersebut tidak dapat lepas dari kerasukannya. Bahkan meskipun orang-orang berusaha mengikat dia dengan rantai, rantai itu pun tidak mampu menahan dia. Yang ketiga, kuasa roh jahat membuatnya hidup terasing dari komunitas. Kuasa roh jahat membuatnya berteriak-teriak sehingga orang lain ketakutan dan menyingkir. Dan menyeretnya tinggal di pekuburan serta tempat-tempat yang sunyi. Begitu menyedihkan kehidupannya. Saudara, satu-satunya cara agar orang Gerasa ini dilepaskan dari kuasa roh jahat adalah melalui kuasa yang jauh lebih besar, yaitu kuasa Tuhan Yesus. Ketika roh jahat melihat Yesus, dia tersungkur, menyembah. Ini mendatangkan bahwa dirinya tunduk. Dia memohon agar Tuhan Yesus tidak menyiksanya. Ini membuat kita melihat bahwa Yesus punya otoritas. Yesus punya kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa apapun, termasuk kuasa roh jahat ini. Kuasa Yesus melepaskannya dari belenggu yang selama ini menyiksa. Kuasa Yesus memulihkan orang Gerasa itu sampai bisa dikatakan dia kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Sehingga itulah yang dia serukan, dia saksikan. Bagaimana Allah sudah melakukan perbuatan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Allah memulihkan hidupnya. Saudara, kalau kita pikir-pikir, bukankah dosa juga bekerja dengan cara yang sama? Sebagaimana roh jahat ketika merasuki kehidupan seseorang, begitu pula dosa menguasai dan membelenggu manusia. Dosa menghancurkan diri kita sendiri. Dosa membuat kita melakukan hal-hal yang merendahkan
dan menyakiti diri kita sendiri. Dosa memperbudak kita. Kita terjebak, berulang-ulang jatuh dalam dosa yang sama dan merasa tidak berdaya untuk melepaskannya. Dosa mengasingkan kita dari komunitas, membuat kita hidup dalam kesendirian oleh karena rasa malu dan bersembunyi dari orang lain. Hidup dalam dosa adalah hidup yang menyedihkan dan menyiksa. Namun kabar baiknya, saudara, ada jalan keluar bagi kita lepas dari belenggu dosa, yaitu Yesus Kristus. Dia yang sudah mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita menerima hukuman. Dia jugalah yang akan memulihkan kita dari segala kehancuran oleh karena dosa dalam hidup kita. Dan dia menjadikan kita kembali menjadi manusia yang utuh di dalam kebenarannya. Sehingga satu-satunya respon oleh karena perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa adalah respon kita bersuka cita, kita menyaksikannya kepada orang-orang. Bagaimana Allah begitu luar biasa melakukan perbuatan ajaib dalam hidup kita. Sehingga orang-orang di sana, di luar, di sekitar kita, boleh melihat bagaimana Allah begitu luar biasa. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita untuk terus melangkah dalam pemulihan dan kasih Allah yang besar, yang menjadikan kita manusia utuh di dalam kebenarannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang telah mencurahkan darahnya bagi kami, sehingga kami boleh dipulihkan dari kehancuran oleh karena dosa. Ingatkan kami terus Tuhan, bahwa kami utuh di dalam Engkau, kami baik di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami menceritakan perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.